Pemirsa, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno menggelar kampanye akbar di Stadion Sumantri Bojonegoro Kuningan, Jakarta. Ya, kampanye Anies Sandi dihadiri ribuan pendukungnya. Kampanye akbar tersebut juga dihadiri para petinggi Partai Gerindra dan juga PKS. Salah satu yang hadir adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam kampanye tersebut, Prabowo Subianto menyatakan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pilihan koalisi Partai Gerindra dan PKS merupakan sosok cerdas, berakhlak, dan memiliki rekam jejak yang teruji. Prabowo menambahkan, Pilkada DKI Jakarta 15 Februari nanti adalah waktunya menyelamatkan bangsa dengan cara mengganti gubernur ibu kota. Ia pun meminta warga Jakarta memilih pasangan nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pertarungannya nanti adalah antara yang benar dan yang tidak benar, antara yang membela keadilan dan yang membela yang enggak-enggak lah. Ya, saudara, saya tidak akan terlalu banyak bicara karena yang ada di hati saya sudah ada di hati kalian semua. Kita semua sudah capek dengan korupsi, capek dengan licik-licik, capek dengan nyogok-nyogok, capek dengan akal-akalan, capek rakyat Indonesia bisa dibilang, bisa dibeli, bisa dibohongi. Kita capek dibilang kita bodoh, kita capek dibilang kita miskin. Bangsa Indonesia tidak miskin, bangsa Indonesia kaya, dan cepat atau lambat kita akan merebut kembali kekayaan. Kita tidak mau lagi dibohongi, kita tidak mau lagi diakal-akalin. Kekayaan rakyat harus untuk rakyat Indonesia, dan kita percaya dengan demokrasi. Kita percaya dengan kotak suara. Jangan kotak suara itu dirusak. Jangan kotak suara itu dikotori. Rebut Jakarta. Rebut Jakarta untuk selamatkan Indonesia. Wajah kalian wajah kemenangan. Wajah kalian wajah kebenaran. Wajah kalian wajah keadilan. Kita berada di jalan yang benar. Yakinlah, yang benar pasti menang. Pasti menang, pasti menang, pasti menang, pasti menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Sementara di kesempatan yang berbeda, Raja Dangdut Rhoma Irama akhirnya menentukan pilihan untuk mendukung Anies Sandi sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Ya, Rhoma menganggap Anies Sandi layak memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Baik Pak Fuad dan juga Pak Sekjen peduli pada masa depan Jakarta, dan beliau sangat peduli dengan keadilan di kota Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Saya yakin. Oleh karena itu, tanpa berpanjang kalam lagi, saya serahkan kepada membandingkan kedua antara 1 dan 3 Mozart untuk memimpin Jakarta tahun 2017. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. salam 3 jari. Kemudian juga kita punya fans of Roma Sonata Forza yang juga jumlahnya cukup besar di Jakarta, mungkin ratusan ribu atau lebih.
Kemudian Farusatul Rahmi Takmir Masjid dan Musra Indonesia yang notabene adalah para ustadz, para ulama, pembina masjid-masjid, itu juga sudah sepakat untuk kita gerakkan, dan tentunya versinya apa ya, cara idaman Forsa dan pemerintah kami akan mensosialisasikan ini melalui misalnya alat-alat peraga, kemudian kalau para mubalik melalui tablik akbar, melalui katakanlah ya tablik seperti itu, majelis ta'lim seperti itu. Dan Soneta sendiri akan tampil nanti pada pagelaran akbar untuk mendukung kemenangan daripada Anies dan Sandiaga. Tanggapannya senang sekali karena dari kecil saya sudah mengidolakan Bang Roma. Nggak kebayang kan bakal duduk sama-sama berdua, didukung juga sama Bang Roma. Jadi kita dulu saya kecil lihatnya Bang Roma di TV, lihatnya dengarnya lagu-lagunya, dan saya bayangkan orang yang seperti saya ini jumlahnya banyak sekali, jutaan di seluruh Indonesia yang dari kecil tumbuh besar dengan lagu-lagunya Rhoma Irama. Apa yang menarik? Bang Roma itu lagu-lagunya lagu-lagu yang peduli pada masalah sosial. Beliau mengungkapkan soal keadilan di dalam lagu-lagunya, dan sekarang beliau memutuskan masuk wilayah politik. Lalu salah satu keputusan pertama dari partai ini adalah mendukung pasangan Anies Sandi. Jadi bagi kami ini adalah sebuah kehormatan tersendiri. Bayangkan seorang yang selalu peduli masalah sosial diungkapkan lewat seni musik, punya pengikut juta. Ya, pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono melakukan apel siaga dan senam pagi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu kemarin. Dalam orasinya, Agus berjanji akan menjalin komunikasi yang baik dengan legislatif di ibu kota. Menurut Agus, komunikasi yang baik dengan legislatif akan ia jalankan demi menciptakan pemerintahan dengan birokrasi yang baik. Agus mengaku sejauh ini sudah menjalin komunikasi yang baik dengan politis DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih dari partai pengusungnya yaitu PAN, P3, PKB, dan Demokrat. Dalam kampanye Agus kemarin, nampak anggota DPRD Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan, Abraham Lunggana yang akrab disapa Haji Lulung. Pemirsa, sementara itu, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama menghadiri acara pembekalan penggerak wanita Ka'bah Partai Persatuan Pembangunan di pelataran Masjid Al-Huda, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, wanita Ka'bah nantinya bertugas menggalang suara dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Basuki Cahayapurnama menyapa wanita Ka'bah dari Partai Persatuan Pembangunan. Peran wanita dalam mengumpulkan suara bagi Ahok Jarot dinilai sangat penting. Mereka ditugaskan untuk mengajak setidaknya 10 warga untuk memilih pasangan nomor urut 2 ini. Bisa dimulai kembali, Bu. Ibu Irama. Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni bertemu Presiden ketiga RI B.J. Habibie. Dalam pertemuan, Agus dan Silvi meminta masukan agar dapat membuat suatu perubahan yang positif jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 1 yaitu AHY dan Silvi mendatangi rumah Presiden RI ketiga B.J. Habibie di Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Saat bertemu B.J. Habibie, keduanya meminta masukan agar dapat membawa DKI Jakarta ke arah yang lebih baik lagi. AHY mengaku Habibie juga menitipkan 2 pesan penting kepada pasangan nomor urut 1 ini. Beliau menitipkan agar jika kami terpilih menjadi pemimpin di Jakarta, bisa benar-benar melakukan berbagai upaya yang bisa terus mempersatukan masyarakat di Jakarta. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya menitipkan pesan agar kami berdua juga terus konsisten membela kepentingan rakyat. Dan saya menyampaikan kepada beliau tadi, itulah
yang menjadi komitmen dan insya Allah akan kami bawa terus selamanya. Sebelum berkunjung ke rumah B.J. Habibie, AHY dan Silviana juga sempat mengunjungi desa Ciomas dan juga ke daerah Tanah Abang. Dari Jakarta, Yudhistira Wane, Agus Dwi Prastyo memberitakan. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama pagi tadi berkampanye di Kepulauan Seribu. Ahok mengunjungi Pulau Kelapa, Pulau Pramuka, dan Pulau Tidung. Basuki Cahayapurnama mengawali kunjungannya di Kepulauan Seribu pagi tadi di Pulau Kelapa, salah satu pulau yang padat penduduk di Kepulauan Seribu. Kedatangan Ahok langsung disambut warga. Dalam kunjungannya hari ini, Ahok juga ditemani sejumlah tokoh partai pendukung seperti Ruhut Sitompul dari PDIP dan Ashraf Ali dari Partai Golkar. Kedatangan Ahok ke Pulau Seribu ini merupakan kunjungan keduanya setelah kedatangan terakhirnya membuat Ahok ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus penistaan agama karena pidatonya. Selain ke Pulau Kelapa, Ahok juga akan mengunjungi Pulau Pramuka dan Pulau Tidung. Dari Jakarta, Budi Mulyawan memberitakan.